Seringkali orang bilang jangan tanya mengapa. Loh, bagaimana nggak bisa tanya gitu ya? Itu sesuatu yang respon yang spontan. Kita akan tanya Tuhan kenapa? Kenapa Tuhan izinkan ini? Kenapa Tuhan nggak lakukan sesuatu? Kenapa hidupku yang tadinya baik sekarang menjadi tidak baik? Tuhan, aku tahu Engkau bisa melakukan sesuatu, tapi aku nggak tahu kenapa Engkau tidak melakukannya. I don't understand. Kita mau belajar dari kitab Habakuk. Habakuk ini menyampaikan suara hati umat kepada Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Saudara, banyak orang mungkin punya teriakan yang sama. Kita merasa doa gak didengar. Aku sudah lakukan hal yang sebaik yang aku bisa lakukan, tapi kok aku mengalami ini? Tuhan kok gak datang menolong? Tuhan di mana? Why? Dan di titik-titik ini kita bisa mengalami yang namanya krisis kepercayaan atau krisis iman. Apa yang saya suka dari Nabi Habakuk adalah Nabi ini apa adanya di hadapan Tuhan. Dia teriak di hadapan Tuhan. Saudara, apa yang kita lakukan ketika kita ini tidak mengerti dan kita punya pertanyaan? Kitab ini mengajarkan yang pertama, Anda bisa sampaikan isi hati Anda di hadapan Tuhan. Apakah itu jahat ketika kita mempertanyakan Tuhan? Saudara, mengajukan pertanyaan sama Tuhan itu bukanlah sebuah penghinaan kepada Tuhan. Anda nggak perlu merasa bersalah, rasa takut. Apa yang Anda rasakan, curahkan itu di hadapan Tuhan. Tuhan bisa handle our feeling. Tuhan bisa mengatasi kejujuran dan perasaan kita. Saudara, lebih baik Anda marah, Anda kecewa, tapi Anda menyampaikan itu di hadapan Tuhan daripada Anda kecewa dan meninggalkan Tuhan. Mazmur pasal yang ke-73, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Ada titik-titik di dalam kehidupan kita, kita merasa I don't understand kenapa semua ini terjadi. Kan kita merasa bodoh sekali. Daud berkata, seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Saudara, when we don't understand, stay. Ketika kita tidak mengerti, kita tetap tinggal dekat dengan Tuhan. Jangan pergi, tapi tinggallah dan sampaikan itu di hadapan Tuhan. Setelah kita sampaikan isi hati kita di hadapan Tuhan, apa yang kita lakukan? Aku mau berdiri di tempat pengintaian, meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang dijawabnya atas pengaduanku. Saudara, ketika kita sudah sampaikan di hadapan Tuhan, apa yang menjadi isi hati kita, posisikan diri kita untuk mendengar suara Tuhan. Ketika kita berharap Tuhan lakukan sesuatu dan Tuhan tidak melakukannya, beberapa orang meninggalkan Tuhan, beberapa orang berhenti mempercayai Tuhan, beberapa orang menjadi apatis. Habakuk mengajarkan menempatkan diri di sebuah tempat di mana bisa mendengar suara Tuhan. Saudara, hari ini Tuhan mau berbicara kepada Anda. Doa Anda itu didengar Tuhan. Bahkan ketika kita merasa Tuhan diam, tidak berarti Tuhan tidak ada. Tuhan itu ada, tetap bersama dengan Anda. Posisikan diri kita itu untuk mendengar jawaban apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan menjauh. Kalaupun Tuhan belum berbicara, jangan panik. Stay close, tetap dekat dengan Tuhan. Saya percaya Anda akan tahu melalui pergumulan Anda, melalui firman Tuhan, melalui khotbah, melalui lagu, Tuhan akan berbicara kepada Anda dan Anda akan tahu maksud Tuhan dari semua ini. Yang berikutnya apa? Kita harus menanti-nantikan Tuhan. Habakuk 2 ayat yang kedua, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu. Jadi rupanya Habakuk ini diberikan sebuah penglihatan sama Tuhan bahwa semua hal buruk yang dia lihat itu nanti akan ada kesudahannya. Saya mau amini apa yang Habakuk terima dari Tuhan pada waktu itu. I believe, saya percaya this too shall pass. Saya percaya ini semua akan kita lalui bersama dan kita akan lalui dengan penuh kemenangan. Tapi kita belum tahu itu kapan. Makanya firman Tuhan katakan tuliskanlah, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Apa yang Anda terima dari Tuhan? Janji Tuhan, jawaban Tuhan. Mungkin Anda dapat penglihatan, pernyataan. Saudara perlu tulis. Karena kita nggak tahu berapa lama kita akan menunggu. Nah kalau lama seringkali kita tuh bisa menyerah di tengah jalan. Tapi ketika kita tuh punya sesuatu yang kita bisa pegang, sesuatu yang kita tulis atau sesuatu yang kita sampaikan kepada orang lain, itu yang akan memberikan kita kekuatan selama masa-masa penantian. Ya, berikutnya Habakuk 2 ayat yang keempat, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara, yang keempat, pilihlah untuk percaya. Saudara, apa yang kita percayai menentukan kehidupan kita. Saya tanya, apa yang Anda percayai? Apakah Anda percaya bahwa Tuhan itu masih ada bersama dengan Anda? Ataukah Anda percaya bahwa Tuhan sudah meninggalkan Anda dan kehidupan Anda ini menuju sesuatu yang buruk?
Saudara, no, orang benar itu hidup karena percayanya. Dan saya percaya orang benar itu percaya apa yang benar. Saudara, kita tidak hidup dari apa yang kita lihat. Kita tidak hidup dari berita yang kita dengar. Kita hidup karena apa yang kita percaya tentang Tuhan. Iman kita tuh berdasar pada karakter dan kasih Tuhan. Karakter Tuhan yang penuh dengan kasih, yang setia. Gak peduli apa yang kita lihat, gak peduli berita apa yang kita dengar, gak peduli perasaan kita yang berkecamuk. Saudara sudah pasti punya pilihan, Anda bisa memilih untuk percaya. Bahkan ketika kita ragu, bahkan ketika kita takut, ketika hati kita terluka dengan semua yang kita lihat dan dengar, kita masih bisa percaya. Apa yang kita percayai? Tuhan itu baik ketika kehidupan sedang tidak baik. Ya, kita nggak bisa menilai Tuhan. Kalau hidup kita baik, Tuhan baik. Kalau hidup kita nggak baik, Tuhan nggak baik. No, Tuhan itu tetap baik dalam segala situasi kehidupan kita. Bahkan ketika hidup kita nggak baik, Tuhan itu adalah pribadi yang mutlak baik. Kita bisa pegang kebaikan Tuhan yang tidak berubah. Saudara, Habakuk ini terganggu dengan situasinya. Dia bingung, dia sedih, dia marah, mempertanyakan, meragukan, takut, mencoba bertahan. Sampai akhirnya Habakuk mengakhiri pasal yang kedua dengan berkata, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Kata tetapi Tuhan itu ngomong kayak gini loh, walaupun di luar dunia bergoncang, tapi Tuhan tetap bertata. Kasih setia Tuhan itu tidak bergoyang. Di dalam kondisi yang serba tidak terkendali, Tuhan tetap pegang kendali. Walaupun aku gak mengerti dengan apa yang terjadi, walaupun segala yang terjadi tidak seperti yang saya mau, tapi kita bisa mengingatkan diri kita bahwa Tuhan tetap Tuhan. Habakuk berpindah dari mempertanyakan Tuhan menjadi mempercayai Tuhan. Saudara, hari ini saya mau mengajak Anda di dalam situasi apapun yang Anda hadapi, mari kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita tidak mengerti, ketika segala sesuatu tidak bisa dijelaskan dengan sederhana, ketika hati kita terluka, entah karena kita kehilangan atau kita mendengar orang lain kehilangan, saudara tetap tinggal mendekat sama Tuhan. Jangan pergi kemana-mana, jangan pergi menjauh dari Tuhan. Stay close, dekat dengan Tuhan. Pakailah masa-masa ini untuk mencari Tuhan. Curahkan isi hati Anda. Ketika kita tidak mengerti, hati kita penuh pertanyaan, jangan izinkan kekecewaan kita itu membawa kita jauh dari Tuhan. Tapi izinkan pertanyaan kita atau ketidakmengertian kita itu malah membawa kita itu mendekat kepada Tuhan.